Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar Amburawang Darat menerima santri sebagai santri beasiswa, yakni disekolahkan di pesantren secara gratis untuk dua golongan. Yang pertama, anak yatim. Syaratnya adalah anak yatim yang meninggal bapaknya dan mamanya tidak menikah lagi. Kita akan gratiskan anak yatim ini untuk tingkat SD atau di pesantren namanya tingkat ula, yaitu kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian yang kedua yang kami berikan beasiswa adalah kepada keluarga du'afa. Jadi apabila ada keluarga yang du'afa dan mempunyai anak yang ingin sekolah di pesantren kami akan gratiskan beasiswa dari tingkat ula, usta dan ulya atau SD, SMP dan SMA. Syaratnya adalah satu, keluarga tersebut menunjukkan surat du'afa dari RT dan kelurahan. Dan yang kedua, anaknya syarat yang kedua anaknya itu adalah tidak terkena kenakalan remaja. Kalau anak itu sudah pandai merokok, jadi anak geng, anak motor, suka begadang, ucapannya kotor, apalagi sampai ngelem dan narkoba, maka jangan dimasukkan ke pesantren kami. Nah, jadi apabila ada dua kategori ini, dua golongan ini, yatim dan du'afa, yang memenuhi syarat, kami siap untuk menerimanya dan kami akan menyekolahkan anak tersebut secara gratis. Kemudian insya Allah kami akan berangkat umrah nanti di tanggal 14 September kalau tidak ada perubahan jadwal, dan keberangkatan September sudah penuh, dan kita akan buka lagi pendaftaran untuk bulan Oktober, November dan Desember. Harga normal adalah 32 juta dari Balikpapan, keberangkatan selama 12 sampai 14 hari. Tapi apabila ada jamaah yang kepingin berangkat umrah dengan harga 27 juta rupiah, sama fasilitasnya, kurang lebih perjalanan 12 sampai 14 hari, kami akan berikan harga 27 juta itu dengan syarat hadir di acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 September 2024 hari Ahad di pesantren kami. Jadi apabila ada yang hadir di acara Maulid nanti kemudian mendaftar, tinggal menulis kapan keberangkatannya. Ya, mau bulan Oktober kah, November atau Desember, kami siap menerimanya. Kemudian siapa yang kepingin berangkat umrah plus Dubai, perjalanan selama 15 sampai 17 hari, maka kami akan berikan harga dengan harga 37 juta rupiah, akhir Desember berangkat. Dan siapa yang kepingin berhaji tahun depan dengan visa haji asli, bukan visa ziarah, kami buka hotel bintang 4 sebesar 300 juta rupiah dan hotel bintang 5 kami buka dengan harga 400 juta rupiah. Apabila ada yang kepingin mendaftar, mohon disegerakan mendaftar dengan membayar DP $4.000, kurang lebih 65 jutaan. Ya, apabila sudah mendaftar, maka sudah mendapatkan porsi haji untuk tahun depan.
Baik. Kemudian kita akan mempelajari daripada rukun salat. Kita akan bahas rukun salat yang pertama itu adalah niat. Niat ini definisinya adalah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Menghendaki suatu perbuatan bersamaan di awal pekerjaan itu. Itu yang disebut niat. Nah, kalau kita salat, baik salat fardu ataupun salat wajib, mau qadha ataupun tunai, maka wajib untuk berniat. Niat ini bukan yang sering dikatakan orang itu adalah seperti nawaitu usolli fardhu maghrib, itu bukan niat namanya. Itu disebut namanya lafzun niyah atau lafaz niat. Seperti nanti kita salat Isya sebelum takbiratul ihram, kita akan biasanya itu mengatakan usolli fardhu Isya arba rakaatin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi fardhu lillahi ta'ala. Itu bukan disebut niat. Itu disebut namanya lafzun niyah atau orang kita menyebutnya lafaz niat. Nah, lafaz niat ini dalam mazhab Imam Syafi'i hukumnya sunnah untuk diucapkan bagi semua orang yang sholat. Melafazkan niat ini disunahkan sebelum melaksanakan takbiratul ihram. Lalu niat itu di mana? Niat itu adalah letaknya dalam hati. Mahalluhu fil qalb. Letak niat itu adalah di dalam hati, dan di dalam hati ini niat itu dikonsentrasikan pada saat kita takbiratul ihram. Dari antara A sampai bar. Allahu Akbar, jadinya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, di antara A sampai bar ini kita pasang niat sini. Ucapan kita adalah Allahu Akbar, tapi niat kita adalah dalam hati dengan bahasa yang kita pahami. Bahasa Banjar boleh, Bugis boleh, Jawa boleh, Madura boleh, Butun boleh, apa saja yang kita pahami. Nah, yang wajib itu cuman ada 3, qasad, ta'rid, ta'yin. Ya, qasad, ta'rid, fardiyah atau ta'yin ya. Jadi qasad menghendaki, ta'rid, qasad, ta'rid, fardiyah menghendaki. Jadi 3 ini kalimat ini. Aku niat, aku salat. Nah, ini aku salat fardu. Nah, fardu ini nih. Baru ditentukan salatnya. Aku niat, coba kalimatnya cuma ada 3 atau 4. Aku salat fardu zuhur. Nah, 4 kalimat nih ya. Aku salat fardu isya. Aku salat fardu subuh. Seperti itu tuh. Apakah wajib menyebutkan rakaat dalam hati? Jawabannya tidak wajib. Kalau kita salat tunai, bukan salat qasar, tidak perlu menyebutkan rakaat alias tidak wajib. Kenapa? Karena kalau kita salat fardu subuh berarti salatnya berapa rakaat? Pasti 2. Kalau kita salat fardu isya, zuhur, asar pasti 4. Jadi tidak wajib menyebutkan kalimat bilangan rakaat itu. Nah, kecuali kalau salat qasar, kalau kita musafir maka ditambahkan kalimat qasar. Kalau qasar itu berarti yang 4 menjadi 2, dan itu hanya di salat zuhur, asar, dan isya. Jadi kalau kita salat musafir, tambahan niatnya aku niat salat fardu zuhur umpama. Aku salat fardu zuhur qasar, 5 kalimat saja, 5 kata. Aku salat fardu zuhur qasar. Nah, seperti itu kalimatnya. Kalau sudah qasar berarti 2. Kalau tidak menyebut qasar berarti salatnya sempurna. Udah dipaham dulu di sini kira-kira? Nah, kemudian niat menghadap kiblat itu tidak wajib menyebutkan, karena orang salat ya mesti menghadap kiblat.
Apalagi tunai atau qadha. Kalau kita salat di waktunya berarti itu menjadi salat tunai. Kalau kita salat di luar waktu itu berarti qadha. Jadi tidak wajib menyebutkan tunai atau qadha. Nah, kemudian apa lagi? Menjadi makmum atau menjadi imam. Ini tidak wajib menyebut kalimat menjadi imam dulu. Kita bicara imam. Jadi kalau imam salat umpama Allahu Akbar, aku salat fardhu isya. Dia tidak menyebutkan imam. Apakah boleh dia salat seperti itu? Jawabannya boleh. Apakah orang yang salat di belakang itu mengikuti imam tadi, salat yang di belakang ini sah? Iya, salat yang di belakang sah. Tapi yang imam ini sah juga enggak? Iya, jawabannya sah. Tapi kalau dia tidak meniat jadi imam, maka dia tidak mendapatkan pahala 27 derajat karena statusnya seperti salat sendiri. Paham ya? Nah, kecuali wajib menambahkan kalimat imam itu di beberapa salat. Salah satunya adalah salat Jumat. Karena salat Jumat itu wajib berjamaah. Maka sang imam pada salat Jumat itu wajib meniatkan imam. Aku salat fardu Jumat, apalagi ya? Imam. Seperti itu. Makmumnya. Entar dulu, kita imam dulu. Paham dulu ya? Nah, imam. Jadi kalau selain Jumat seperti salat biasa, dia tidak wajib niat jadi imam. Kalau dia tidak niat jadi imam, salatnya dia sah, yang makmum sah, tapi yang sang imam tidak mendapatkan pahala 27. Mudah dulu ya, dipaham ya. Nah, sedangkan yang jadi makmum nih ya, maka wajib untuk niat jadi makmum dalam segala hal kalau dia berjamaah. Lain kalau imam niat jadi imam tidak wajib, hukumnya sunnah. Kecuali di salat apa tadi salah satunya? Jumat. Tapi kalau makmum mau salat apapun juga, kalau dia mengikuti gerakan imam, maka wajib sang makmum niat jadi makmum. Jadi aku salat fardu zuhur makmum, itu aja sudah. Itu yang wajibnya. Aku salat fardu zuhur makmum. Nah, itu kalau dia niat jadi makmum, maka dia salatnya sah dan dia mendapatkan 27 derajat. Tapi kalau ada orang mengikuti gerakan imam tapi dia tidak niat jadi makmum, maka salat orang seperti itu hukumnya batal. Itu seperti ada orang tinggal di balik papan, ya, cari makan minum di balik papan, tapi ternyata nggak punya KTP balik papan, bahkan bukan orang Indonesia. Maunya diapain orang seperti itu? Deportasi kan ya, keluar kamu dari Indonesia, nyesakin aja balik papan sudah sesak, kamu lagi tambah di sini. Paham nggak kira-kira? Ah, jadi seperti itu. Wajib orang yang jadi makmum untuk niat jadi makmum. Kalau dia tidak niat jadi makmum tetapi ngikutin gerakan imam, batallah salatnya orang tadi. Mudah dipaham kira-kira ya? Nah, ya. Ya. Biasa ditambah ujungnya itu ada nilai ta'alanya. Ini mau dibahas ini, belum selesai lagi. Ya, kita nanti sampai ke situ ya. Baik, tak lanjutkan dulu ya. Nah, kalimat niat menjadi makmum atau menjadi imam itu tidak wajib di dalam takbiratul ihram. Tidak wajib, artinya setelah takbiratul ihram pun boleh. Umpama nih ya, yang wajib kan cuma ada 4 kata tadi. Aku salat fardu isya umpama. Aku salat fardu isya. Ini yang keempat kalimat ini wajib ada di antara Allahu Akbar. Ya. Nah, adapun yang kita katakan tadi wajib niat jadi makmum. Ini tidak wajib di dalam takbiratul ihram. Boleh dia berniat setelah takbiratul ihram, setelah Allahu Akbar makmum katanya. Aku jadi makmum. Boleh. Tapi yang afdalnya meletakkan niat makmum itu di dalam takbiratul ihram. Jadi kalau kita mau sempurna yang lebih afdal, aku salat fardu zuhur, ya aku salat fardu zuhur makmum nih. Kalau imam, aku niat aku salat fardu zuhur imam umpama. Jadi 5 kata ini ada di antara A sampai Ba. Mudah dipaham dulu ya. Kemudian niat kalimat lillahi ta'ala itu sama dengan kalimat menghadap kiblat, tunai, qadha, apalagi menyebut rakaat, itu semuanya hukumnya sunnah saja.
alias tidak wajib menyebutkan lillahi ta'ala. Ya. Kalau orang meniatnya panjang begitu, itu terkadang Allahnya panjang. Allahu Akbar, panjang banget karena dia heja gitu. Aku sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat. Apalagi? Tunai mengikut imam fardu karena Allah Ta'ala. Panjang itu. Allah. Ditambah was-was Allah. Astagfirullah. Allah. Astagfirullah. Pernah nggak lihat orang itu? Sering. Itu was-was itu. Niat itu bukan diheja. Bukan diheja dalam hati, tidak perlu diheja. Yang penting kita konsentrasi, kita mau apa. Nih seperti kita umpama habis sisa, duduk-duduk begini pengajian, tiba-tiba lewat bau sate di hidung kita. Bau sate. Sate lewat, bau sate. Apakah lalu terpikir kita di otak kita habis salat isya mau beli sate kambing atau sate ayam? Apakah berniat sengaja aku setelah salat fardu isya membeli sate kambing di Gunung Sali karena Allah Ta'ala? Apakah begitu? Tidak perlu. Jadi terlintas saja dalam hati tak sate, jadi sudah. Ya, jadi. Paham ya? Jadi tidak perlu ibarat kata beheja begitu. Yang penting fokus kita maunya apa, jadi sudah itu. Udah ya? Nah, jadi 4 kalimat tadi atau 5 lah ditambah imam atau makmum. Jadi itu wajib ada di antara A sampai bar. Nah, jadi contoh begini ya. Mulutnya kita membaca Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, gitu ya. Allahu Akbar. Mulut kita Allahu Akbar, tapi dalam hati aku salat fardu isya makmum. Mudah ya? Begitu juga zuhur, asar, maghrib sama semuanya. Mudah dipaham dulu? Nah, banyak orang nggak paham ini. Apalagi banyak memahami niat itu katanya yang lafaz niat itu usolli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman fardan lillahi ta'ala. Nah, SD begitu kan ya? Iya. Padahal itu bukan niat, itu lafaz nih niat. Dibaca boleh, nggak dibaca nggak apa-apa. Kalau bubuhan Wahabi itu mengatakan bid'ah itu. Kalau kita mazhab kita hukumnya sunnah. Mudah dipaham dulu kira-kira di sini. Baik, ada pertanyaan silakan. Kita sholat berjamaah, terus kita lupa kalau kita itu imam. Kita sudah terlanjur membaca Bismillahirrahmanirrahim, baru kita ingat, oh saya imam, harus jahar, harus keras. Itu kita apa perlu baca Bismillah lagi atau lanjutannya? Tidak perlu, Rahman? langsung saja. Jadi seperti yang kita katakan tadi, niat jadi imam, niat jadi makmum itu tidak wajib di dalam takbiratul ihram. Niatnya nih ya, boleh di luar atau setelah takbiratul ihram. Jadi kita sudah takbiratul ihram, sudah baca Al-Fatihah. Cuman kita Al-Fatihah niatnya lupa. Bismillahnya diem. Hah? Kita lupa kalau kita itu imam, terus kita baca dalam hati kita Bismillahirrahmanirrahim, bukan dalam hati, cuma pelan Bismillahirrahmanirrahim. Baru kita ingat lah, imam harus keras. Apakah kita baca lagi Bismillahirrahmanirrahim atau ya, supaya tidak timbul fitnah, baca aja Bismillah. Baca aja Bismillah secara bernyaring. Saya pernah di rumah sama istri. Ya. Lupa kalau ini. Jadi Kalau sama istri mungkin aman-aman saja. Iya. Aman-aman saja. Tapi kalau di depan umum ini terkadang orang, ya namanya orang banyak itu simpang siur nanti. Terus pada sih guru, pada saat takbiratul Allah, kita sempat hentikan, kita niat Allah, saya niat sholat fardu isya, Allahu Akbar. Itu kan agak terputus. Allah, baru dalam hati kita Allah, saya niat sholat isya, Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbarnya akan terputus gitu. Oh, ya, sambung. Kayak biasa aja, Allahu Akbar, gitu aja. Kita kan Allah, kita pada kita Allah, ini kita Allah sholat fardu isya, Allahu Akbar. Intinya di antara A sampai bar ini loh.
Antara A sampai bar, niat tadi itu. Dan sekali lagi saya tekankan, niat itu tidak diheja. Ingat ya, tidak diheja. Aku sholat fardu zuhur makmum lillahi ta'ala. Enggak perlu diheja. Konsentrasi aja. Kita lagi ngapain nih? Sholat zuhur. Allahu Akbar. Sudah. Iya, ini tadi kan kita praktek pura-puranya aja. Ya. Kita dalam hati, ya kan. Cuman gini, Allah, itu kan dalam hati kan. Nah Allah, ini kan kita mikir ya kan. Allah mau niat apa? Allah saya niat sholat fardu zuhur 4 rakaat. Ini kan ada jeda Allah. Hu-nya harus jelas, enggak boleh kosong. Allahu Akbar. Gitu. Ya. Antara A sampai Allah A. Bar R. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sini nih antaranya nih. Jadi kan Allah saya sholat fardu isya 4 rakaat. Bar itu sudah ya. Ya. Nah, antaranya nih, antara A sampai bar. Allahu Akbar. Kalau kita bisa konsentrasi nggak panjang-panjang Allahnya itu. Nah saya bisa aku sholat fardu isya makmum bisa atau imam. Allahu Akbar. Nah bisa. Asal konsentrasi. Allahu Akbar. Nah sudah bisa. Sholat apa lagi? Jumat. Allahu Akbar. Nah bisa. Aku sholat fardu Jumat imam. Bisa itu. Asal konsentrasi. Dalam niat hati kita gitu. Iya, dalam hati. Kayak kita gini, saya contohkan tadi ini nah kita lagi pengajian kan ya. Kita lagi ngomong, lagi apa atau lagi dengar ceramah, ada orang apa bakso lewat ting 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 bakso. Langsung terpikir, habis sisa makan bakso. Apakah kita berniat aku setelah salat fardu isya ingin membeli bakso karena Allah Ta'ala? Apakah begitu? Enggak kan ya? Terpikir saja, terlintas dalam pikiran kita, hati kita, jadi kan seperti itu tuh. Ah, Allah saya sholat fardu isya. ya. Biasanya gini Bu, di pribadi dulu. Selama ini kan kita belum tahu niat ada. Jadi waktu kebanyakan kan niat awal aja. Setelah kita paham, kita lapaskan tiap saat sholat, akhirnya lancar. Waktu awal-awal memang ada lancar. Usolli itu. Iya. Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i usolli itu disunahkan. Kenapa? Karena kalau kita ngucapin usolli fardhu isya dan seterusnya, itu akan membantu untuk menghadirkan niat di dalam hati kita. Itu akan membantu itu. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya tidak sama? Usolli fardhu zuhur tapi sholatnya asar. Pernah nggak gitu? Ya. Usolli fardhu zuhur arba rakaatin. Nah, sholat zuhur nih, pas niatnya kata di belakang sholat asar kan. Oh iya sholat asar. Langsung saja Allahu Akbar. Yang penting kan niatnya yang aku sholat asarnya itu dalam hati. Lafaznya itu tidak wajib, mau salah mau benar itu urusan nomor 2. Maksudnya pada kita Allah, saya kalau itu sebenarnya memang sudah lama, cuma jadi perasaan saya itu saya antara mengucap Allah gitu kayak ada berhenti sebentar karena tadi itu niat dalam hati tadi itu Allahu Akbar. Jadi gini, Allahu Akbar itu nggak boleh putus. Gini ya, ada orang membaca gini, Allah Akbar. Ada saya pernah ketemu itu. Saya berapa kali salat di belakangnya. Saya pikir saya yang tetulian, atau tetulian itu saya mungkin yang nggak dengar nih. Tapi akhirnya sekali dua kali saya perhatikan, hu-nya memang hilang. Allah Akbar, hu-nya dia hilangkan. Kenapa kata saya ini? Lalu sudah beberapa kali karena saya sudah pasti tidak mendengar hu-nya tadi. Lalu selesai salat, suatu saat saya panggil. Selesai pengajian saya panggil, Pak, saya minta maaf nih sebelumnya. Tapi mungkin saya yang salah ini, saya yang salah mungkin kata saya. Tapi saya daripada ragu-ragu saya tanya kepada sampean. Pendengaran saya, tapi mungkin saya yang salah pendengaran saya ini. Tapi
pendengaran saya itu kalau sampean ngucapin takbiratul ihram, hu-nya itu hilang. Allahu Akbar. Hu-nya itu kemana Pak? Benar nggak? Telinga saya benar, telinga saya salah atau benar Pak? Kata irang ini, benar Pak katanya. Saya hilangkan hu-nya. Lah kenapa dihilangkan Pak? Nah, padahal dalam ilmu syariat itu nggak boleh hilang, harus terdengar semuanya. Allahu Akbar, harus seperti itu. Nah, apa dia bilang? Saya begini katanya, saya punya guru di Gunung Guntur. Ini sudah lama kejadian, mungkin ada 10 tahun yang lalu lebih mungkin. Ya, orangnya jadi sudah meninggal sudah ini. Jadi kata dia, saya ini punya guru Pak katanya. Guru apa? Guru tasawuf. Di mana? Gunung Guntur. Nah, terus maksudnya apa? Kalau kita sholat katanya, Allahu-nya itu hu-nya itu harus masukkan ke dalam hati. Jadi dihilangkan, dimasukkan ke dalam hati. Oh begitukah kata saya. Begini Pak ya, saya tidak menyalahkan guru sampean. Ya, karena nanti kalau kita salah-salahkan ribut lagi kan ya. Jadi gini saja, kita ini belajar fikih. Kemudian yang jamaah ini adalah memandang syariat semuanya. Jadi kalau sampean yang mau hilang hu-nya itu, waktu sampean jadi imam tidak boleh dihilangkan. Tapi kalau sampean salat sendiri atau jadi makmum terserah sampean. Jadi saya mohon nanti kalau sampean jadi imam, kalimat hu itu harus diterangkan, dijelaskan. Allahu Akbar. Nah seperti itu tuh. Bisa Pak? Bingung dia. Tapi jamaah pada semuanya ngikut saya. Iya Pak, itu harus diterangkan, itu harus dijelaskan hu-nya tadi. Nah gimana ini jamaah kepingin harus diterangkan, dijelaskan maksudnya. Iya Pak katanya. Dari saat itu kalau dia jadi imam hu-nya selalu kedengaran. Nah ini kata saya belum pernah belajar ilmu tasawuf atau apalah ma'rifah, kalimat hu itu harus hilang. Allah Akbar, enggak boleh hilang. tidak boleh hilang. Gitu Pak ya. Jadi harus jelas kalimat hu tadi, harus jelas, tidak boleh dihilangkan, apalagi sampai tidak diucapkan. Mudah ya dipaham ya. Jadi antara a dengan bar tadi kalimat niat tadi dipasang dalam hati. Ada lagi pertanyaan? Ya. Dari aspek tadi kan, kita cuma 2 rakaat aja. Kita niat sholat. Aku sholat fardu isya. Saat ini kita nggak sampai itu, cuma saya mau asar gitu aja. Boleh. Boleh. Ya, aku sholat fardu asar. Boleh. Ya. Boleh. Seperti yang kita terangkan tadi. Kalau kita salat sendiri ya situ saja. Tapi kalau kita niat jadi makmum, maka ditambah kalimat makmum. Nah, kalimat niat makmum itu tidak wajib dalam antara a dengan bar. Boleh setelah takbiratul ihram. Iya. Nah, kalimat makmum tadi itu boleh diniatkan setelah takbiratul ihram. Ya, tapi yang afdalnya apa ya? Di dalam takbiratul ihram tadi. Mudah dipaham kira-kira? Ada lagi pertanyaan sebelum kita lanjut? Habis ya? Nah, kemudian perlu diperhatikan, kalau kita sholat fardu kan seperti itu tuh. Tapi kalau kita sholat sunnah nih, maka berubah lagi niatnya. Umpama sholat qobliyah subuh, qobliyah zuhur umpama, atau ba'diyah zuhur, maka mesti ditambahkan kalimat qobliyah. Karena kalau tidak pakai qobliyah, sholat apa ini? Sholat fardu kah apa? Makanya harus ada tambah fardiyah tadi. Aku sholat fardu zuhur. Kalau tidak pakai fardunya, nanti bingung. Apakah ini sholat sunnah qobliyah kah, ba'diyah kah, atau sunnah kah, atau wajib nih sholat zuhurnya tadi. Nah, jadi kalau seandainya kita mau sholat qobliyah atau ba'diyah, ditambahin qobliyahnya. Aku sholat qobliyah, itu aja sudah. Zuhur selesai. Aku sholat qobliyah zuhur. Aku sholat qobliyah ba'diyah zuhur umpama. Jadi harus seperti itu. Nah, kecuali kalau sholat yang sudah sunat yang ada tentuannya, seperti sholat hari raya itu kan sudah pasti itu. Jadi aku sholat hari raya, aku sholat Idul Fitri umpama.
walaupun tidak terbuat niat, tidak terbuat sunnah, itu nggak apa-apa. Karena kenapa? Karena sholat Idul Fitri, Idul Adha itu pasti sunnah, atau taraweh, atau witir, atau duha, itu sudah pasti sunnah itu. Tapi kalau qobliyah zuhur atau ba'diyah zuhur, ini harus disebutin qobliyahnya. Karena kalau tidak pakai qobliyah, nanti sholat zuhur. Sholat zuhur ini apa nih? Fardu kah? Sunnah kah? Apa ini? Udah dipaham kira-kira ya? Nah, sholat qobliyah zuhur. Nah, pakai qobliyah zuhurnya. Pakai 2 rakaat. Terserah. 2 rakaat itu boleh di dalam takbiratul, boleh setelah takbiratul ihram boleh. Nah, itu tidak terlalu diwajibkan untuk menyebutkan 2 rakaat atau 4 rakaat. Tergantung apa kita maunya, ya kan ya? Baik, apa lagi? Kemudian kalau kita sholat ini kan wajib berniat tadi ya. Tujuan niat itu kata ulama, ini kita fokus di sholat ya. Tujuan niat itu adalah ada 2. Yang pertama supaya membedakan yang mana yang wajib dan yang mana yang sunnah. Yang pertama itu. Makanya tadi kita katakan ada tambahan fardu atau tambahan qobliyah tadi atau ba'diyah. Kecuali kalau sholat sunnah yang sudah pasti paten sunnahnya, itu biar nggak disebut sunnah nggak apa-apa. Udah ya, dipaham ya. Nah itu yang pertama. Niat tadi tujuannya untuk membedakan martabat apakah ini ibadah yang wajib atau ibadah yang sunnah. Nah kemudian yang kedua adalah membedakan apa tuh kata ulama tadi ya, martabat yang wajib atau yang sunnah. Kemudian juga apa, lupa saya kedua ini ya, tujuan konstitusional membedakan antara kemudian yang kedua membedakan antara ibadah dengan adat, Nah tadi yang pertama kan membedakan antara martabat ibadah. Yang kedua ini niat tadi tujuannya adalah untuk membedakan yang mana ibadah, yang mana bukan ibadah. Nah contoh umpama ada orang menang sepak bola, wow itu, lalu dia sujud. Itu mah bukan sujud, itu betungging. Sujud syukur itu dalam mazhab kita Syafi'iyah itu wajib berwudu, menutup aurat, menghadap kiblat. Nah, sama-sama bertunduk ke lantai, tapi yang membedakan apakah ini sujud syukur atau tidak adalah niat. Nah, niat. Makanya niat ini perlu dilakukan. Contoh umpama ini contoh lainnya di luar salat. Contoh umpama seperti ini. Ada orang tengah malam jam 2 malam makan. Si A makan, si B makan. Si A makan tengah malam. Dia makan tengah malam itu untuk bersahur supaya bisa puasa besok hari. Ini si A nih. Jam 2 malam makan. Aku niat makan sahur puasa besok hari. Niat sahur ini, makan tengah malam ini menjadi pahala karena niatnya apa ya, makan sahur. Si B tengah malam kelaparan, buka TV sepak bola. Wah ini kalau sepak bola nggak makan mie rebus nggak enak nih. Ya lalu dia makan mie rebus 2 bungkus lagi, tambah telur ceplok atau apa. Sama-sama makan, si A makan, si B makan, sama makan jam 2 juga. Tapi si B ini niat makannya bukan untuk sahur, tapi untuk ngisi perut yang lapar. Pertanyaannya, yang mana yang dapat pahala, A atau si B? Si A. Nah itu kata ulama, niat tadi tujuannya ada 2. Yang pertama tujuannya adalah membedakan yang mana, membedakan martabat ibadah. Apakah ini ibadah yang wajib atau ibadah yang sunnah. Kemudian yang kedua, tujuan niat itu adalah membedakan yang mana ibadah, yang mana adat kebiasaan. Ya, yang mana ibadah, yang mana tidak ibadah. Nah, disitulah fungsi niat itu diperlukan. Kalau seandainya tidak pakai niat, maka ibadah itu dianggap tidak sah. Nah, cuma kata ulama, saya tambahkan sedikit lagi biar tuntas ya. Cuman kata ulama, tidak semua ibadah itu pakai niat.
Memang kebanyakan ibadah itu diwajibkan pakai niat. Nah, biasanya ibadah yang memakai niat itu adalah ibadah yang berkaitan atau ibadah yang ada syarat dan rukunnya. Itu mesti pakai niat. Nah, seperti umpama salat, ada niat rukun salat, ada syarat salat. Kan begitu tuh ya? Itu dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau dengan makhluk Allah Ta'ala biasanya itu bukan syarat atau bukan syarat, maksudnya syaratnya ada, rukunnya ada, tapi itu bukan niat, diganti dengan akad umpama. Orang nikah nikah itu ada syarat nikah, ada rukun nikah. Ya enggak? Tetapi apakah berniat? Enggak, niat enggak diperlukan dalam hati. Yang diperlukan adalah akad. Saya terima nikahnya fulanah binti fulan, mas kawinnya sekian. Tidak bisa dalam hati. Mana sah? Harus diucapkan. Nah, ini ibadah terkadang ada syarat dan rukunnya, tapi tidak diperlukan niat, tetapi diperlukan akad tadi. Ya. Kemudian juga ada ibadah, ada syaratnya tapi tidak pakai rukun dan tidak wajib pakai niat. Artinya niatnya tidak wajib, walaupun dia melakukan ibadah itu tidak pakai niat, sah ibadahnya. Seperti apa umpama? Seperti umpama dia cuman sedekah biasa, masukin kotak infak begitu. Kemudian dia nolong orang, senyum di depan orang. Apakah perlu niat? Sengaja aku senyum untuk mengikuti sunnah Rasul karena Allah Ta'ala. Biar gak berniat, biar tidak berniat, senyum saja depan orang sudah jadi pahala. Masukin uang di kantong, kita tiba-tiba ada duit 50.000 kah atau berapa? Ada nah duit, masukin di kotak infak. Walaupun tidak niat dengan sedekah, tapi kalau sudah masuk situ jadi pahala. Kita gotong royong, langsung gotong royong jadi pahala. Artinya niat di situ tidak menjadi wajib, melainkan hukumnya niat seperti itu hanya sunnah. Jadi kalau seandainya dia masukkan kotak infak, aku niat bersedekah mengikuti sunnah Rasul, aku niat senyum mengikuti sunnah Rasul. Niatnya itu mengucapkan niat tadi dalam hati tidaklah wajib, tetapi hukumnya hanyalah sunnah. Tapi kalau ibadah yang berkaitan kepada Allah yang ada syarat dan rukunnya, itu ada niatnya. Atau ibadah yang berkaitan dengan makhluk ada syarat dan rukunnya, biasanya nggak pakai niat, tetapi diganti dengan akad jual beli, akad pernikahan, karena di situ ada syarat dan rukunnya. Udah dipaham dulu? Ya, mudah-mudahan ya bisa dipaham. Kan kalau kita bersedekah nggak perlu niat. Tapi seandainya kita memberi untuk almarhumah, diniatkan. Kalau tidak diniatkan tadi, itu jatuhnya kepada kita saja. Itu dalam mazhab kita Syafi'i, kalau kita cuma sedekah tetap dapat pahala, tapi jatuhnya cuma ke kita. Tapi kalau kita niatkan aku sedekah untuk almarhum ibu bapakku umpama, kita dapat pahala, pasti sudah dapat. Dan pahala ini tidak berkurang, tetap ada, dan pahala ini juga transferkan kepada yang kita niatkan untuk almarhum atau almarhumah tadi. Tapi kalau kita tidak niatkan untuk almarhum almarhumah, jatuh kepada kita saja. Mudahlah kira-kira. Cukup dulu ya. Insyaallah kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.